Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Adiska Aprilia dengan NIM 203836420008, Prodi Akuntansi Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi, MHI. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang materi istihsan. Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku, dan tutur katanya tidak dapat terlepas dari ketentuan hukum syariat. Istihsan merupakan sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh fuqaha di samping urf, istishab, istislah atau al-marsalah wal mursalah, syar'u maqablana, dan mazhab sahabi. Sumber-sumber hukum Islam apabila ditinjau dari segi sandaran kembalinya kepada nakli dan akli. Adapun yang termasuk hukum nakliyah ialah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', mazhab sahabi, dan syuru'ul maqablana. Sedangkan yang termasuk hukum akliyah ialah Al-Qiyas, Al-Istihsan, Al-Istihsab, dan Al-Masalah wal Mursalah. Di dalam bahasa Arab, istihsan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Definisi istihsan di kalangan para ulama ahli usul berbeda-beda. Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa istihsan dalam pengertian bahasa ialah menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul ialah berpindahnya seseorang mujtahid dari tuntutan kias jalli atau kias nyata kepada kias khafi atau kias samar, atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Macam-macam istihsan. Yang pertama, istihsan bin nas atau istihsan berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Misalnya dalam masalah wasiat, menurut ketentuan umum atau kias, wasiat itu tidak boleh karena pemindahan hak milik kepada penerima wasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. Akan tetapi kaidah umum ini dikecualikan melalui firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Berdasarkan ayat ini, kaidah umum tersebut tidak berlaku untuk masalah wasiat. Yang kedua, istihsan bil ijma' atau istihsan yang didasarkan pada ijma'. Misalnya pada kasus pemandian umum. Menurut ketentuan kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu berapa lama seorang mandi dan berapa lama jumlah air yang ia pakai. Akan tetapi apabila hal tersebut dilakukan, maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, ulama sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang terpakai. Yang ketiga, istihsan bil qiyasil khafi atau istihsan berdasarkan kias yang tersembunyi. Misalnya dalam masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan kias jali atau kias yang nyata, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya melalui pemindah tanganan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya ke tanah tersebut tidak termasuk dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Maka seluruh hak orang lain yang telah ada dalam pertanian tersebut termasuk dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Apabila seorang mujtahid mengambil hukum kedua atau qiyas khafi, maka ia berdalil dengan istihsan. Yang keempat adalah istihsan bil maslahah atau istihsan berdasarkan kemaslahatannya. Misalnya, ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditas yang diproduksi pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Maka ulama mazhab Hanafi mempergunakan istihsan dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kelima yaitu istihsan bil urf atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum. Contohnya sama dengan contoh istihsan yang berdasarkan ijma', yaitu dalam masalah pemandian umum yang tidak ditentukan banyak air dan lama pemandian itu dipergunakan oleh seseorang, karena adat kebiasaan setempat bisa dijadikan ukuran dalam menentukan lama dan jumlah air yang terpakai.
Yang keenam, istihsan bid-darurah atau istihsan berdasarkan keadaan darurat. Artinya, ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seseorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur itu sulit untuk dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut. Karena sumur yang sumbernya mata air sulit untuk dikeringkan. Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu. Karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan hidupnya. Ketika kita berbicara tentang sumber-sumber hukum fikih, telah diungkapkan bahwa dalil-dalil yang disepakati jumhur ulama sebagai sumber hukum Islam ada 4. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Selebihnya seperti istihsan dan lain-lainnya termasuk kepada dalil yang diperselisihkan pemakaiannya. Artinya, para ulama tidak sepakat untuk memakai itu semuanya sebagai sumber hukum. Ada yang memakai istihsan, ada pula yang menolaknya, dan begitu pula seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau tutur kata yang salah dan tidak pantas saya ucapkan. Terima kasih telah melihat video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.